Hai Etik Lovers, jadi masyarakat Jawa dengan perkembangan kebudayaan dan juga kepercayaannya melahirkan beberapa hal yang mampu untuk memaknai suatu kehidupan manusia. Salah satunya adalah pemaknaan pada siklus kehidupan manusia itu sendiri, di mana setiap manusia di muka bumi ini secara bersamaan lahir dengan sosok yang tak kasat mata. Dan di dalam budaya Jawa, hal ini disebut dengan sadulur papat kalimo pancer. Dalam pemikiran Jawa, pengertian sedulur papat limo pancer atau empat saudara dan yang kelima tengah memiliki pengertian yang terus berkembang dari zaman pra-Islam hingga zaman Islam. Pengertian asalnya adalah penyelarasan antara jagat kecil atau manusia mikrokosmos dengan jagat besar alam semesta atau makrokosmos. Saudara yang empat yang ada di jagat besar itu adalah empat kiblat, yaitu timur, selatan, barat, dan juga utara. Ditambah saudara pancer yaitu tengah, di mana diri manusia itu berada. Sedangkan empat saudara yang berkaitan dengan jagat kecil atau manusia adalah segala sesuatu yang mengiringi kelahirannya. Mereka adalah kakang kawah atau air ketuban, adi ari-ari atau plasenta, getih atau darah, dan juga pusar atau tali plasenta. Sedangkan yang kelima pancernya adalah diri manusianya itu sendiri. Pengertian asal ini kemudian berkembang dengan adanya pengaruh agama Hindu. Sedulur papat atau empat saudara kemudian dimaknai selain sebagai empat kiblat, juga dimaknai sebagai unsur alam yang menjadi pembentuk jasad manusia. Empat anasir ini adalah bumi, air, api, dan angin. Sedang yang kelima pancer adalah diri manusia itu sendiri. Sambuddho Bhagawang Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagavata Dhammo Swakhato Bhagavata Dhammo. Kebudayaan Jawa, baik itu Jawa kuno, Jawa modern, atau di kebudayaan Kejawen, yaitu ajaran Islam yang sudah bercampur dengan spiritualitas Jawa, di tradisi Hindu Bali, bahkan mungkin dalam tradisi Sunda, semuanya mengenal sadulur papat limo pancer. Falsafah sadulur papat kalimo pancer adalah falsafah Jawa kuno yang memiliki makna spiritual teramat dalam. Kelima elemen dasar dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran seorang manusia atau cabang bayi yang tidak lepas dari empat duplikasi penyertanya. Duplikasi tersebut dimaknai sebagai saudara yang tak kasat mata yang akan menyertai kehidupan seseorang sejak lahir hingga matinya. Di antaranya, yang pertama, Watman, yaitu rasa cemas atau rasa khawatir dari seorang ibu ketika hendak melahirkan anaknya. Ibu harus berjuang antara hidup dan mati dalam proses kelahiran. Watman adalah saudara tertua yang menyiratkan betapa utamanya sikap menaruh hormat dan juga sujud pada orang tua, khususnya kepada ibu. Kasih sayang, perhatian, dan doa ibu adalah kekuatan yang akan mengiringi perjalanan hidup sang anak. Lalu yang kedua, Wahman, yaitu kawah atau air ketuban. Fungsi air ketuban adalah menjaga agar janin dalam kandungan tetap aman dari goncangan. Ketika proses kelahiran terjadi, air ketuban pecah dan musnah menyatu dengan alam, namun secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara penjaga dan juga pelindung. Ketiga, Rahman, yaitu darah persalinan. Darah adalah gambaran kehidupan, nyawa, dan juga semangat. Darah persalinan pada akhirnya musnah dan menyatu dengan alam, namun secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara yang memberi semangat dalam perjuangan mengarungi kehidupan. Darah juga gambaran kesehatan jasmani dalam hidup seseorang. Kemudian yang keempat ada Ariman, yaitu ari-ari atau plasenta. Fungsi ari-ari adalah sebagai saluran makanan bagi janin di dalam kandungan.
Ariman adalah saudara tak kasat mata yang menolong seseorang untuk dapat mencari nafkah dan memelihara kehidupannya. Dan sebagai yang kelima, ada pancer atau pusat, yaitu si jabang bayi itu sendiri. Ketika jabang bayi itu lahir, tumbuh dan juga dewasa, maka ia tidaklah sendirian. Keempat saudaranya yaitu Watman, Wahman, Rahman dan juga Ariman senantiasa menemani secara metafisik. Mereka adalah saudara penolong dalam mengarungi kehidupan hingga seseorang kembali lagi kepada Sang Pencipta. Pancer atau pusat juga dimaknai sebagai ruh yang ada dalam diri manusia yang akan mengendalikan kesadaran seseorang agar tetap eling lan waspodo, alias ingat pada Sang Pencipta dan menjadi insan yang bijaksana. Jadi, sedulur papat berperan sebagai potensi atau energi aktif, sedangkan pancer sebagai pengendali kesadarannya. Kesadaran kosmik tentang adanya saudara penyerta dalam falsafah sadulur papat kalimo pancer pada akhirnya akan mengaktifkan potensi di dalam diri seseorang. Seseorang yang mampu menggali potensi sadulur papat kalimo pancer yang ada dalam dirinya akan menjadi orang yang sukses seutuhnya. Pada tingkat kesadaran tertentu, orang tersebut bahkan dipercaya dapat mencapai kesaktian yang supranatural. Falsafah sadulur papat kalimo pancer merupakan falsafah dasar yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai pakem-pakem Jawa. Misalnya, pakem tentang hari-hari Jawa, yaitu pasaran legi atau timur, pahing atau selatan, pon atau barat, wage atau utara, dan kliwon atau tengah dan pusat. Dalam tradisi pewayangan juga dikenal tokoh punakawan, di antaranya Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong yang senantiasa menemani serta melayani tokoh pusat yaitu Arjuna. Hal ini juga menggambarkan keempat kuda pada kereta perang Arjuna yang dikendalikan oleh kusirnya yaitu Krishna. Pada periode Islam Jawa, dikenal pula keyakinan tentang malaikat penyerta yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel yang akan membawa seseorang mencapai Sidratul Muntaha atau menyertai hidup manusia hingga mati menghadap kepada Sang Ilahi. Keempat elemen dasar dalam diri manusia di atas akan menjadi efektif apabila manusia tersebut dikontrol oleh pancer atau kunci yang disebut dengan kesadaran yang biasa diistilahkan dengan eling. Disinilah letak perjuangan spiritual yang sesungguhnya. Ketika pintu-pintu kesadaran mampu dibuka, maka potensi empat elemen dasar manusia akan menjadi kekuatan kuantum yang luar biasa, memiliki daya ledak, dan menjadikan seseorang menjadi insan seutuhnya, sukses lahir batin, Satria Pinandita Sinisihan Wahyu. Nah, jadi itu tadi Etniklopedia edisi pembahasan sadulur papat kalimo pancer. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah, dan sampai jumpa lagi di Etniklopedia lainnya. See you! Jis, weh mantap, tambah ganteng deh. Kamu dari mana nih, Jis? Lagi nyari lowongan kerja, Mas, cuma gak ada di sekitar sini. Susah ya? Iya, susah. Tapi zaman sekarang nih, Jis, kalau bisa itu bikin usaha sendiri. Kamu kan pinter masak, Jis. Tapi kan gak ada modal, Mas. Tapi kan kamu punya barang antik di rumah kan? Tapi kan gak mungkin saya jual barangnya. Tenang aja, Jis. Ini ada solusi. Mana HP-mu? Nih, ini solusi untuk barang antik ada di Etnik Indonesia. Baca tuh, Jis. Aku pergi dulu ya. Pinjaman modal usaha dengan jaminan barang antik pertama di Indonesia. Etnik Indonesia, solusi barang antik Anda.